Oke, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di pertemuan kita yang ke-9 di mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Oke, teman-teman, pada hari ini saya akan menjelaskan suatu materi yang berkaitan dengan manajemen keuangan. Ya, itu salah satu topik yang saat ini pun saya rasa masih terus diperbincangkan di dalam dunia keuangan, yaitu mengenai derivatif dan juga manajemen risiko, gitu ya. Nah, sebagai penjelasan awal saja, derivatif itu adalah sebuah produk keuangan turunan yang pada dasarnya itu fungsinya untuk adalah melindung nilai dari aset-aset keuangan yang kita miliki. Oke, selanjutnya tidak perlu berlama-lama lagi, saya akan lanjutkan ke penjelasan saya selanjutnya. Nah, kemudian tentu saja teman-teman, ketika kita bicara tentang aspek manajemen risiko, kita masih banyak sekali hal-hal yang harus kita bicarakan seperti ini. Dan kemudian kalau kalian melihat di gambar yang ada di slide ini, tentu saja kita pasti mengetahui bahwa dalam namanya melakukan analisis dan juga bagaimana kita menilai sebuah risiko dalam suatu bisnis dan dalam suatu proyek, maka tentu saja kita tidak akan pernah jauh dari keterkaitannya dalam hal ini ya. Kita tidak akan jauh dari aspek nilai tukar ya. Kita tidak akan pernah jauh dari net operating profit after taxes. Kita tidak akan jauh topik kita mengenai tentang free cash flow gitu ya. Nah, tentu saja yang akan kita bahas ini adalah dua aspek ini teman-teman ya, risiko ya, mengenai risiko perusahaan, kemudian bagaimana risiko dari interest rate gitu ya. Kira-kira itu yang akan kita bahas. Oke. Nah, kemudian ada beberapa alasan, di sini ada 7 alasan kenapa kita perlu untuk melakukan pengelolaan risiko. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam bagian yang pertama ini ya, gambar yang pertama, dalam lingkaran yang pertama ini, itu berkaitan dengan sistem kompensasi. Nah, kira-kira apakah strategi sistem kompensasi yang kita berikan kepada karyawan kita, itu bisa memuaskan dan juga memenuhi ekspektasi dari karyawan kita? Karena kalau misalnya tidak memenuhi ekspektasi yang diharapkan, maka tentu saja akan menjadi risiko bagi perusahaan. Yang kedua, itu kaitannya terhadap kapasitas utang gitu ya, kapasitas utang. Kira-kira perusahaan ini yang kita kelola apakah memiliki taraf hutang yang memang sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Kira-kira hutang yang muncul ini itu dampaknya ke resiko terhadap aktivitas perusahaan itu seperti apa gitu ya. Yang ketiga, lingkaran yang warna kuning yang ini, yaitu tuh untuk menjaga penganggaran modal yang optimal. Kalau kita tidak memiliki manajemen modal kerja, memiliki pengelolaan risiko di aspek penganggaran modal yang tepat, maka tentu saja nanti dalam eksekusinya itu akan berdampak kepada perusahaan seperti itu. Yang keempat, ada lingkaran keempat itu mengenai financial distress. Itu maksudnya apa istilah financial distress? Pasti saya berasumsi kalian pasti belum pernah mendengar dari istilah ini. Pada dasarnya financial distress itu adalah berkaitan dengan permasalahan keuangan gitu ya. Baik dari aspek likuiditas perusahaan, baik itu dari aspek solvabilitas perusahaan, dari aspek operasi perusahaan ataupun dari segi profitabilitasnya. Ini akan memunculkan adanya masalah financial distress gitu ya. Nah, kemudian lingkaran yang kelima itu berkaitan dengan keunggulan kooperatif dalam hedging. Nah, hedging itu apa? Nanti akan kita bahas pada materi hari ini. Nah, selanjutnya itu berkaitan dengan namanya biaya peminjaman. Nah, biaya peminjaman kira-kira ketika kita mendapatkan pendanaan dari perbankan gitu ya, tentu saja itu kita akan memunculkan suatu pembiayaan gitu ya. Pembiayaannya itu tentu saja akan memunculkan beban yang baru bagi perusahaan, terutama apabila berkaitan dengan aspek operasional seperti itu ya. Dan yang terakhir itu adalah berkaitan dengan dampak pajak. Kira-kira ketika kita memiliki manajemen kelola risiko yang bagus gitu ya, pajak itu kan pasti harus dibayarkan oleh perusahaan, seperti itu. Nah, kalau kita tidak punya manajemen risiko yang baik, dan bagaimana kita menstrategikan supaya kita bisa mengelola pajak yang optimal ini, maka kita pasti akan bisa meminimalisir dari risiko yang ditimbulkan dari adanya pajak tersebut. Begitu pada intinya. Nah, kemudian kita akan masuk ke aspek mengenai derivatif gitu ya. Nah, jadi derivatif itu pada dasarnya adalah sebuah alat ya, sebuah alat yang digunakan oleh perusahaan untuk bisa meminimalkan risiko yang ditimbulkan dari aktivitas yang berkaitan dengan keuangan.
seperti itu. Nah, definisi dari derivatif itu adalah suatu sekuritas yang nilainya ditentukan oleh harga pasar atau beberapa aset lainnya. Nah, jadi ada bentuk-bentuknya apa aja? Ada yang disebut juga dengan opsi, options dalam bahasa Inggrisnya di sini. Nah, yang kedua itu berkaitan dengan interest rate and exchange rate futures and swaps, gitu ya. Nah, yang kedua ini biasanya kita nggak sebutkan interest rate, exchange rate, tapi pada intinya kita sebutkan adalah futures and swaps, gitu ya, swaps. Yang terakhir itu berkaitan dengan futures, tapi futuresnya beda dengan yang ada di kedua ini. Yang kedua ini kan berarti kaitannya terhadap suku bunga dan juga nilai tukar, gitu ya. Tapi yang ketiga ini itu berkaitan dengan komoditas, harga komoditas, gitu ya. Nah, kemudian ada sejarahnya, gitu ya. Kemudian bagaimana prosesnya derivatif itu muncul, gitu ya. Kita lihat di sini pada bagian yang biru ya. Pada awalnya proses derivatif hanya melibatkan dua pihak atau counterparties. Nah, penjelasannya seperti apa? Kita bisa lihat di sini pada blok yang nomor yang biru ini. Kesepakatan dibuat dan disetujui oleh kedua pihak. Nah, ketika mereka berdua ini sudah setuju, maka terbentuklah kesepakatan untuk kita bisa bersama-sama melakukan hedging. Hedging itu adalah lindung nilai, gitu ya. Yang tujuannya apalah? Untuk menurunkan risiko dalam perekonomian, gitu ya. Perekonomian siapa? Perekonomian dari suatu negara kah, dari perusahaan kah, atau mungkin dari segi UMKM juga bisa. Seperti itu. Nah, selanjutnya muncul intermediaris atau perantara, gitu ya. Dulu kan hanya terjadi antara dua pihak saja. Nah, di sini muncul adanya intermediaris. Penjelasannya kita bisa lihat dalam blok yang warna hijau ini. Adanya perantara antara kedua pihak. Nah, berarti ada agennya sini ya. Nah, dalam hal ini ada dua yang saya tahu gitu ya. Yang pertama disebut dengan CBOA gitu ya. Nah, Chicago Board of Trade, dan juga di sini ada yang diurus oleh Indonesia itu disebut dengan Jakarta Future Exchange gitu ya, atau disingkat dengan JFA. Nah, fungsinya apa? Akan meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya operasional hedging. Ini bukan biaya operasional atau hedging. Nah, kemudian semakin berjalannya waktu, akhirnya produk turunan derivatif ini bisa diperdagangkan di secondary market, gitu ya. Maka disebutkan sebagai namanya muncul spekulator. Nah, munculnya spekulator ini tentu saja punya dampak yang positif, gitu ya. Akan meningkatkan modal dan menambah pemain dalam pasar ini. Tentu saja dengan adanya keberadaan mereka ini diharapkan itu ya dapat menstabilkan pasar, gitu ya. Nah, kemudian ada juga hedges itu ya. Kita akan lanjutkan penjelasan saya. Hedges. Hedges itu adalah transaksi antara dua pihak yang bertujuan untuk menurunkan risiko, disebut juga dengan lindung nilai. Nah, jadi biasanya apa yang dilindungi gitu ya? Beraneka ragam macam komoditas, contohnya komoditas pertanian ya, jagung misalnya. Kemudian beras, kemudian ada juga mungkin lada dan lain sebagainya yang berkaitan dengan komoditas yang dihasilkan oleh sebuah negara. Yang kedua, kita bisa melakukan lindung nilai terhadap mata uang asing gitu ya. Yang ketiga, bisa juga melindungi nilai tingkat suku bunga sekuritas yang maturitinya berbeda atau jatuh temponya yang berbeda-beda. Yang keempat, bisa digunakan untuk lindung nilai pada instrumen saham biasa. Gitu. Kemudian ada 3 alasan kenapa pasar derivatif itu sangat berkembang. Yang pertama, karena munculnya berbagai model dan teknik analisis derivatif yang mulai banyak seperti itu. Kemudian adanya komputer dan alat komunikasi. Jadi adanya perkembangan teknologi tentu saja akan menyebabkan adanya peningkatan dalam pasar derivatif. Dan yang ketiga, tentu saja adanya faktor globalisasi dan juga perdagangan global. Seperti itu. Nah, kemudian di dalam hal beritanya ini ya, ada 3 hal sini ya. Ada potential downside, complicated and misunderstood, kemudian ada miscalculation and misuse, seperti itu ya. Dalam aspek potential downside, kalian bisa lihat di sini, meskipun derivatif merupakan alat penting untuk mengelola risiko perusahaan,
Instrumen ini sangat leverage, sehingga salah perhitungan kecil bisa menyebabkan kerugian yang besar. Dalam aspek complicated dan misunderstood, akan mempersulit top manajemen sebuah perusahaan untuk memahami dan menjalankan kontrol yang benar atas transaksi derivatif. Yang ketiga, terkait dengan miscalculation and misuse, adalah aspek dan juga produk dari derivatif ini dapat menyebabkan kerugian yang sangat dipublikasikan untuk beberapa perusahaan besar dan dihormati dalam beberapa tahun terakhir. Nah, jadi ini ada beberapa kasus yang terkait dengan produk derivatif itu ya. Pada kalian bisa lihat di sini, itu kasusnya terjadi pada perusahaan PT Mayura Indah pada tahun 1998. Kalian bisa lihat di sini. Gugatan PT Mayura Indah terhadap Bankers Trust International dan pihak-pihak yang terkait dengannya didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Oktober 1998. Selanjutnya, transaksi derivatif currency dan interest rate swap berupa penjualan 51.313.629 US dollar pada kurs 2.436 rupiah per US dollar pada tanggal 14 Juli 2004. Atas transaksi tersebut disepakati, PT Mayura Indah akan membayar suatu bunga mengambang dan menerima suku bunga tetap. Dan sampai akhirnya kalian nanti bisa baca sendiri di slide ini, seperti itu ya. Sampai di mana Banker Trust dinilai sengaja menjerumuskan PT Mayura Indah karena tidak memberikan semua fakta yang berkaitan dengan melemahnya mata uang rupiah terhadap US dollar. Jadi sangat perlu berhati-hati ya ketika nanti kita mengelola dari adanya produk derivatif keuangan seperti itu. Karena pada dasarnya memang instrumen ini itu memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi dibandingkan dengan instrumen keuangan yang lainnya. Seperti itu. Saya lanjutkan lagi. Nah, di sini ya. Kemudian ada pertanyaan. Saya sudah jelaskan bahwa produk derivatif ini memiliki tingkat risiko yang tinggi gitu ya. Tentu saja ketika kita bicara risiko, pasti kita bicara tentang kerugian dalam hal investasi keuangan. Nah, di sini apabila ada pertanyaan yang menanyakan bahwa apakah derivatif itu sangat berbahaya, seperti itu ya. Ada 4 poin yang perlu kita catat, yang perlu kita ingat sebelum kita memutuskan atau menyimpulkan produk derivatif itu berbahaya. Yang pertama, top manager perlu untuk mengendalikan orang-orang yang menangani derivatif. Seperti itu. Jadi memang peranan top manager di sini perlu memilih orang-orang yang tepat, yang memang punya analisis, yang punya skill untuk mengelola produk derivatif dari perusahaannya. Seperti itu. Yang kedua, informasi harus lebih transparan mengenai rincian dan kewajiban dalam kontrak derivatif. Memang pada akhirnya aspek legal, aspek hukum itu perlu untuk disepakati secara bersama-sama, baik antara pihak kedua maupun dengan pihak perantara. Dalam hal ini biasanya kita sebut dengan pihak ketiga. Yang ketiga, informasi yang lebih baik tentang kelayakan kredit dari counterparty. Dan yang terakhir, peraturan tambahan mengenai jumlah modal yang harus disisihkan oleh lembaga keuangan saat mereka membeli aset berisiko. Nah, kemudian kita akan mulai mengenal produk-produk ataupun jenis-jenis dari produk derivatif gitu ya. Nah, yang pertama ini saya akan jelaskan mengenai yang disebut dengan contract forward and future itu ya. Contract forward itu merupakan kontrak antara dua belah pihak, salah satu pihak setuju untuk membeli komoditas dengan harga tertentu pada tanggal tertentu di masa depan, sementara pihak yang lainnya setuju untuk melakukan penjualan atau penyerahan ketika penyerahan produk fisik, komoditas fisik itu terjadi seperti itu. Dan selanjutnya ada juga disebut dengan kontrak future. Kontrak future itu serupa dengan kontrak forward, tetapi perbedaannya ada 3 hal. Yang pertama, setiap hari perdagangan, keuntungan, dan kerugian pada setiap transaksi dapat dihitung. Yang kedua, penyerahan fisik aktiva yang mendasari sebenarnya tidak pernah terjadi. Yang ketiga, kontrak futures sudah sangat terstandarisasi. Seperti itu. Nah, kita lihat lagi penjelasan future and forward gitu ya.
Awalnya kontrak future dan forward digunakan untuk perdagangan komoditas seperti gandum. Ya, karena pada dasarnya memang produk ini itu sejarahnya pertama kali ditemukan di Inggris, di negara Eropa, seperti itu. Yang pada dasarnya mekanismenya seperti ini. Saya lanjutkan lagi. Petani menjual kontrak forward kepada pabrik penggilingan. Kedua belah pihak mengunci harga sehingga dapat meminimalkan risiko. Nah, kemudian bagaimana kondisinya? Itu kan sejarah masa lalu. Tapi kalau kondisi saat ini bagaimana? Nah, pada saat ini, tujuan dari kontrak futures pada instrumen keuangan adalah untuk mengalihkan risiko perubahan pada harga sekuritas di masa datang dari satu pihak ke pihak lain dalam kontrak tersebut. Dewasa ini, perdagangan telah mulai dilakukan dalam future valuta asing dan juga suku bunga. Nah, kemudian produk turunan yang kedua disebut dengan swap. Ya. Produk swap ini adalah sebuah produk turunan keuangan yang di mana dua pihak sepakat menukarkan kewajiban untuk melakukan aliran pembayaran tertentu dalam bentuk tingkat suku bunga dan kurs mata uang. Nah, yang biasanya diperdagangkan itu adalah swap interest rate dan juga adalah currency swap. Itu ya, lebih seperti itu. Nah, kemudian mekanismenya, ya di sini kita bisa lihat ada dua contoh, ada panel A ini ya, ada juga panel B. Di sini saya jelaskan. Di panel A, perusahaan S harus lakukan pembayaran dengan tingkat bunga mengambang dari arus kas internal sendiri. Yang ini ya, kalian lihat di sini. Namun di panel B, kita lihat di sini, menggunakan pembayaran mengambang dari perusahaan F untuk melakukan pembayaran obligasi. Nah, lihat di sini. Dia bayar obligasi dulu, baru dia dapat payment, seperti itu. Nah, kita lihat lagi yang perusahaan F. Perusahaan F memiliki posisi kebalikannya, seperti itu. Setelah swap, S memiliki pembayaran tetap de facto yang konsisten dengan arus internal yang stabil. Dan F memiliki pembayaran mengambang yang sesuai dengan arus fluktuasinya. Jadi kalian bisa lihat di sini. Nah, kurang lebih seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, produk turunannya lagi, ya, disebut dengan structure notes, gitu ya. Structure notes itu memiliki dua sifat dasar, yaitu ya, pertama terkait dengan komponen ikatan dan juga komponen derivatif. Bagian obligasi ini dari catatan tersebut mengambil sebagian besar investasi dan memberikan pelindungan prinsipal. Sisa investasi yang tidak dilakukan obligasi digunakan untuk membeli produk derivatif dan memberikan potensi keuntungan bagi investor. Itu mekanismenya. Dan tentu saja structure notes ini memiliki beberapa risiko, ada dua pada dasarnya. Yang pertama yaitu adalah terkait dengan risiko pasar. Hal ini lazim terjadi pada semua investasi dan catatan terstruktur terkadang berinvestasi berisiko tinggi, gitu ya. Yang kedua itu berkaitan dengan likuiditas. Jenis structure notes ini tidak terdaftar dan diperdagangkan di bursa efek. Hal ini tentu saja membuat sangat sulit untuk membeli atau menjual structure notes karena memang pada dasarnya ini tidak dijual di pasar seperti kita misalnya beli obligasi itu ya. Misalnya kita beli paper notes dan juga dan lain sebagainya. Kemudian tentu saja di samping kelemahannya ini, dia juga menawarkan beberapa keuntungan ketika misalnya Anda memegang ini. Karena unsur ikatan investasi dalam structure notes dapat dirancang untuk memberikan kembalian yang sama dengan investasi awal, Anda, selama Anda menyimpan produk sampai jatuh tempo, dan elemen turunan menawarkan potensi untuk mendapatkan tingkat kembalian yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan deposito standar. Nah, kemudian ada juga disebut dengan inverse floaters, gitu ya. Di sini pada dasarnya, satu sekuritas dengan suku bunga mengambang, punya suku bunga yang naik dan turun sesuai dengan indeks suku bunga. Pada inverse floater, suku bunga yang dibayarkan atau sekuritas bergerak berlawanan dengan suku bunga pasar. Jadi memang sifatnya ini ketika misalnya suku bunga perbankan itu naik gitu ya. Dengan adanya inverse floaters, jadi dia tuh menyesuaikan gitu. Kalau memang dia naik, maka ketika kita pegang ini dia akan turun gitu ya. Ini tujuannya apa? Pada dasarnya ya untuk melindungi nilai. Jadi kalau bisa satu saat misalnya harga suku bunga itu, nilai suku bunga itu turun,
maka kita bisa tetap menjaga nilai aset yang kita miliki. Yang misalnya 4%, kita bisa tetap menjaganya tetap di 4% gitu ya, kalau misalnya terjadi kenaikan atau penurunan. Nah, kemudian saya akan lanjutkan lagi. Nah, ini terkait dengan risiko gitu ya. Nah, ketika kita bicara tentang derivatif, banyak sekali risiko yang harus dihadapi. Bukan hanya tentang derivatif aja. Ini mungkin adalah beberapa risiko yang pasti akan dihadapi ketika kita menjalankan sebuah bisnis ataupun bekerja di sebuah perusahaan. Klasifikasi risiko ini banyak sekali. Ini saya akan sebutkan aja, nanti silakan Anda baca sendiri di slide yang akan saya bagikan. Yaitu terkait dengan pure risk. Pure risk itu adalah risiko yang tetap akan ada dan tidak akan bisa dihilangkan. Dan bagaimana caranya itu tetap bisa diminimalkan seperti itu. Dan kemudian dijelaskan risiko yang memberikan kemungkinan hilangnya sesuatu. Misalnya contohnya ketika Anda memutuskan untuk menikahi dengan seseorang gitu kan. Maka risiko apa ketika kita menikah? Ya mungkin bercerai. Itu kan pasti akan terjadi. Dan mungkin akan terjadi kalau misalnya terjadi cekcok dalam rumah tangga. Kurang lebih ilustrasinya seperti itu. Yang kedua terkait dengan spekulatif risk atau risiko spekulatif. Yang pada dasarnya adalah risiko yang memberikan peluang memperoleh tambahan nilai dan kerugian di waktu yang bersamaan. Yang ketiga, itu sebut dengan demand risk atau risiko permintaan, yaitu adalah risiko yang muncul ketika perusahaan menjual barang atau jasa. Yang kedua, ada juga disebut dengan yang keempat ya, maaf, bukan yang kedua, itu terkait dengan input risk atau risiko input gitu ya. Ini adalah risiko yang peroleh dari biaya input seperti ketika kita mempekerjakan tenaga kerja ataupun bekerja sama dalam mengambil material atau bahan baku untuk produksi seperti itu. Yang kelima itu adalah financial risk atau risiko finansial. Nah, risiko finansial ini adalah risiko yang muncul dari adanya transaksi keuangan. Ya, itu yang misalnya yang bersifat dengan yang berkaitan dengan keuangan, yang berkaitan dengan ketika kita mengeluarkan uang kita, itu adalah risiko keuangan. Nah, yang keenam itu adalah risiko properti. Itu adalah risiko yang muncul dari aset produktif ataupun aset yang rusak kayak gitu ya. Yang ketujuh itu adalah personal risk. Ya, itu adalah risiko yang muncul akibat tindakan karyawan gitu ya. Baik itu tindakan yang mungkin sifatnya konstruktif atau yang sifatnya destruktif seperti itu. Nah, kemudian yang kedelapan itu adalah environmental risk. Itu adalah risiko yang muncul dari adanya pencemaran lingkungan. Apakah dampaknya itu berdampak kepada aktivitas bisnis ataupun tidak. Nah, yang kesembilan itu adalah liability risk. Nah, ini adalah risiko yang berkaitan dengan produk, layanan, dan juga karyawan, liability. Liability itu kan pada dasarnya menjelaskan tentang kewajiban gitu ya. Nah, kewajiban bagi kita sebagai pemilik usaha ataupun pemegang saham ataupun seorang manajer seperti itu ya. Tentu saja kita kan akan berkaitan dengan bagaimana kita memberikan produk layanan kepada customer kita gitu ya. Kalau memang kita tidak bisa memenuhi kewajiban kita, maka pasti kita akan mendapatkan dampak yang negatif. Tapi kalau kita bisa berhasil mengelola dengan baik, maka tentu saja akan citra perusahaan bahkan diri kita itu juga akan semakin bagus seperti itu. Yang terakhir itu adalah insurable risk gitu ya. Itu adalah risiko yang berkaitan dengan apa saja yang bisa dilindungi melalui jaminan. Nah, dalam hal ini disebut dengan asuransi. Itu bagaimana? Nah, kemudian bagaimana cara kita dalam melakukan manajemen risiko? Itu ada 3 pada dasarnya. Yang pertama, kita harus bisa mengidentifikasi risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Contoh saja misalnya sawit gitu ya. Dampak apa sih yang perlu kita pertimbangkan? Misalnya fungsi lahan. Dan bagaimana misalnya dampaknya terhadap hutan adat, itu bagaimana? Itu perlu dipertimbangkan. Contohnya kalau kita pakai kasus perusahaan sawit seperti itu ya. Yang kedua, kita harus mengukur dampak yang mungkin muncul dari masing-masing risiko. Yang ketiga, kita juga harus bisa memutuskan bagaimana seharusnya menangani setiap risiko yang dihadapi.
Nah, kemudian bagaimana caranya kita untuk bisa meminimalkan risiko? Itu dapat dilakukan dengan 6 langkah, yaitu dengan mentransfer risiko kepada perusahaan asuransi, mentransfer risiko kepada pihak ketiga, dalam hal ini adalah pihak yang secara tidak langsung berkaitan dengan bisnis perusahaan. Ketiga, kita membeli kontrak derivatif untuk mengurangi risiko, kita mengurangi kemungkinan-kemungkinan munculnya kejadian-kejadian yang merugikan perusahaan, antisipasi lah intinya ya. Yang kelima, kita bisa mengurangi besarnya kerugian yang diakibatkan dari kejadian-kejadian yang merugikan perusahaan. Dan yang keenam, kita dapat menghindari aktivitas-aktivitas yang dapat menambahkan risiko bagi perusahaan. Nah, kemudian di sini karena kita kan bicaranya tentang derivatif. Nah, jadi yang bisa kita gunakan ini ada 4 ya di sini ya. Pertama, kita bisa melakukan lindung nilai atau hedging dengan menggunakan future. Yang kedua, kita bisa menggunakan pendekatan security price exposure. Kita bisa gunakan futures, kita bisa gunakan swaps, seperti itu ya. Kemudian juga bisa menghadapi commodity price exposure, maka kita perlu untuk mempertimbangkan kegunaan dan kesalahgunaan derivatif. Nah, kemudian kita lihat lindung nilai, hedging dengan menggunakan future. Salah satu cara untuk mengenai risiko yang ditimbulkan dari interest rate, exchange rate, dan commodity risk adalah dengan melakukan lindung nilai atau hedging di future markets. Nah, ini ada istilah lagi nih, saya tadi kan disebutkan dengan spot. Spot atau cash market, pasar untuk membeli, pembelian atau penjualan instrumen keuangan, komoditas, atau aset lain dengan pembayaran tunai dan langsung. Forward adalah hak untuk membeli atau menjual sebuah aset pada suatu titik waktu di masa yang akan datang dengan harga yang ditetapkan pada saat ini. Kontrak futures dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu commodity futures dan juga financial futures. Kalau commodity futures ini adalah produk derivatif keuangan, futures itu ya, yang melindungi nilai dari produk-produk komoditas. Seperti yang saya jelas sebutkan di awal, contohnya apa, jagung ya, lada, beras, siapa lagi, misalnya emas dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu adalah financial futures. Nah, ini adalah produk derivatif yang digunakan untuk melindungi aspek-aset keuangan. Contohnya misalnya deposito, saham, reksadana, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini adalah contohnya, ini ya bagaimana transaksi keuangan itu terjadi. Kalian bisa akses sendiri ya di www.wsj.com di settlement price. Kalian bisa cari sendiri nanti. Nah, kemudian di sini kalian bisa lihat lagi ada dikotomi ya antara opsi dan future contracts. Maksudnya dikotomi itu adalah perbedaan. Kita memotong 2 jenis instrumen keuangan. Kita lihat klasifikasinya, bedanya apa itu ya. Walaupun sama-sama derivatif, perbedaannya itu apa? Seperti itu. Nah, dari aspek sifat gitu ya, ada opsi, ada future contracts. Opsi itu sifatnya bisa dilaksanakan atau bisa juga tidak. Itu namanya opsi ya. Kita boleh lakukan ataupun boleh tidak. Nah, sedangkan future contract itu ya, kontrak berjangka itu ya, itu sifatnya harus dilaksanakan ketika kita sudah tanda tangan, ketika kita sudah beli kontrak tersebut, itu tidak boleh diperjualbelikan kembali. Itu ya. Jadi misalnya transaksinya penjualannya tanggal 3 November tahun 2023, maka harus di tanggal 3 November 2023. Nah, kemudian bagaimana dengan objek yang ditransaksikan? Kalau opsi itu biasanya yang diperdagangkan, yang dilindungi nilainya adalah sahamnya itu ya. Sedangkan untuk future contract yang membedakannya adalah yang diperjualbelikan adalah aspek komoditas, debt securities, dan juga indeks sahamnya. Jadi beda ya. Nah, kemudian untuk futures gitu ya, biasanya yang digunakan adalah motif spekulasi dan lindung nilai. 2 bentuk lindung nilai yaitu adalah long hedge, yaitu kontrak berjangka yang dibeli untuk mengantisipasi kenaikan harga gitu ya. Itu long namanya juga ya, long hedge gitu. Sedangkan untuk short hedge itu adalah kontrak berjangka yang dibeli untuk mengantisipasi penurunan harga. Nah, jadi kalau kita bisa ilustrasikan itu seperti ini. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini ada 2 titik waktu ini ya. Kalau posisi long kan istilahnya kita ingin mengantisipasi apabila terjadi kenaikan harga. Contohnya ini biasanya dilakukan oleh siapa? Ini yang biasa dilakukan oleh importir gitu ya, importir.
Kalau importir biasanya dia kan pasti akan beli barang gitu kan. Karena dia supaya dia berharap di masa yang akan datang itu kan pasti produknya akan naik karena ada faktor inflasi. Maka supaya dia bisa tetap beli produknya tersebut dengan jumlah nominal yang ideal, makanya dia menggunakan strategi long. Jadi misalnya dia beli di harga 8.000 barangnya itu kan. Dia berekspektasi di 10 tahun yang akan datang itu mungkinan harganya bakal naik jadi 10.000. Jadi supaya dia bisa beli bahan bakunya dengan lebih murah, makanya dia beli di harga 8.000. Dia beli kontrak dengan orang lain 8.000. Jadi mau nggak mau kan di masa yang datang, biarpun harga komoditas bahan baku yang tersebut 10.000, dia tetap bisa beli di harga 8.000. Nah, beda lagi dengan posisi short gitu ya, posisi short. Ini biasanya dilakukan oleh eksportir gitu, eksportir. Eksportir itu melakukan strategi ini supaya ketika satu saat barangnya itu akan turun, dia tetap bisa menjual di harga yang dia inginkan di hari ini misalnya. Misalnya, di masa yang akan datang, harga komoditasnya itu misalnya di harga 10.000. Ini ya, di sini kan di 10.000. Di harga 10.000. Tetapi karena dia berekspektasi di masa yang akan datang produknya akan turun, dia mencari kerjasama. Dia menandatangani kontrak futures dengan salah satu mitra di luar negeri. Dia bilang, saya akan menjual produk bahan saya ini kepada perusahaan Bapak kalau misalnya Bapak bersedia beli di harga 10.000 gitu. Nah, kalau misalnya keluar perusahaan yang di luar negeri itu setuju untuk memberikan 10.000 per unitnya, maka terjadilah kesepakatan di sini. Jadi biarpun nanti di masa depan harga produk yang dijual oleh perusahaan tersebut itu harganya 8.000 gitu ya, harganya 8.000, dia tetap bisa menjualnya di atas harga rata-rata pasar yang harganya mungkin saat perjanjian tersebut, kerjasama tersebut adalah sebesar 10.000. Jadi dia masih bisa untung nih sebesar 2.000. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada swap juga, ini ya, tadi sudah saya jelaskan, swap itu jadi saya akan skip aja penjelasan ini. Nah, kemudian saya juga harus menjelaskan mengapa commodity price exposure gitu ya. Mengapa kita perlu melakukan hedging pada komoditas gitu. Harga komoditi primer sering berfluktuasi karena tergantungannya pada faktor-faktor yang sudah dikuasai. Misalnya ada faktor musim, bencana alam dan lain sebagainya. Yang kedua, sarana pembentukan harga yang transparan dan wajar, yang tentu saja melibatkan pihak hedger dan juga investor, atau dalam hal ini bisa juga mereka disebut sebagai spekulator. Di Indonesia, lembaga yang mengatur kesepakatan kontrak berjangka komoditas adalah Bapepti. Apa itu singkatan Bapepti? Adalah Badan Pengawas Pasar Berjangka Komoditi. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, screenshotnya. Ini saya ambil kemarin pada tanggal 12 Mei 2017. Jadi kalian bisa lihat di sini. Ini adalah kontrak ya, kontrak beberapa komoditas yang bisa Anda beli, yang bisa dibeli oleh mungkin dari pelaku eksportir ataupun importir untuk bisa melakukan nilai dari komoditas mereka yang diperdagangkan. Ini ada minyak sawit, CPO ini ya, sawit. Kemudian ada minyak olein, kemudian ada minyak kelapa, kakao, kopi arabica, kopi robusta, karet, dan juga jagung. Kalian bisa lihat di sini. Nah, kemudian ada beberapa juga kesalahkaprahan gitu ya. Dan juga ada tentu saja kegunaan gitu ya dari penggunaan derivatif. Derivatif akan dianggap tepat sasaran apabila kegunaannya untuk mengantisipasi risiko tertentu yang dihadapi oleh perusahaan. Jadi motifnya adalah untuk bisa meminimalkan kerugian. Itu tujuannya benar derivatif. Tetapi kesalahan dalam menggunakan derivatif itu adalah menggunakan derivatif untuk meningkatkan pendapatan perusahaan dengan motifnya untuk berspekulasi. Itu salah, itu ya menurut saya. Oke, saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan kepada kalian mengenai lanjutan mata kuliah kita di Manajemen Keuangan 2. Saya harap materi ini bisa berguna bagi kalian dan saya juga menunggu untuk minggu depan kalian bisa membuat video juga seperti yang saya buat pada hari ini supaya kita nanti bisa diskusinya lebih enak dan juga kalian sebisa mungkin upload
video pembelajaran kalian, video presentasi kalian di YouTube. Jadi nanti tinggal kalian share aja link YouTube-nya kepada kita di grup WA kita masing-masing. Sehingga nanti diskusi kita bisa berjalan dengan lancar dan baik di dalam grup WA. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu lagi minggu depan. Salam Amarian.